Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Asti Widuri, spesialis THT dari bagian Skelab Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan prosedur pemeriksaan telinga untuk Skelab Fakultas Kedokteran. Yang pertama, sebelum kita memeriksa pasien, kita harus mengenali alat-alat yang dipakai untuk pemeriksaan telinga. Yang pertama, kita bisa menggunakan headlamp atau lampu kepala yang bisa kita pasang sesuai dengan ukuran kepala kita. Jika tidak ada headlamp atau kita tidak memiliki headlamp misalnya di puskesmas, maka kita bisa memakai lampu senter kecil, ya, tetapi berbeda dengan headlamp. Jika memakai headlamp, maka ketika kita memakai lampu, ya, maka kedua tangan kita ini bebas sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan. Sedangkan ketika memakai senter, maka tangan kita sangat terbatas. Kemudian yang lain adalah kita menggunakan yang namanya spekulum telinga. Alat ini dipakai dimasukkan ke dalam liang telinga. Kemudian jika tidak jelas, maka kita bisa menggunakan yang namanya otoskop. Ya, otoskop ini bisa melihat liang telinga sekaligus melihat membran timpani dan ada perbesaran jika kita merasa tidak jelas ketika menggunakan spekulum telinga. Kemudian selain kita memeriksa pemeriksaan fisik telinga, kita juga bisa memeriksa fungsi telinga. Yang pertama bisa menggunakan tes bisik, kemudian yang kedua bisa menggunakan jam yang detikannya kita perdengarkan di depan telinga pasien. Kemudian yang lebih spesifik kita bisa menggunakan penala atau garpu tala. Berikut akan saya sampaikan prosedur pemeriksaan telinga untuk bagian Skelab Fakultas Kedokteran UMY. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan praktek pemeriksaan telinga. Yang pertama, setelah kita memakai lampu kepala, kita nyalakan lampu kepala, kemudian kita fokuskan. Ya, kita putar untuk difokuskan. Nah, kemudian pemeriksaan dimulai dengan inspeksi pada telinga luar, ya. Kita melihat bentuk daun telinga, kemudian apakah ada kelainan kongenital, kemudian apakah ada luka, bengkak dan sebagainya. Kemudian kita setelah inspeksi kita palpasi di depan telinga di daerah tragus sambil kita tanyakan, Pak, apakah ini nyeri ketika ditekan? Enggak, Dok. Ya. Kemudian kita lihat bagian mastoid, apakah ada bengkak? Kemudian kita tekan, apakah nyeri, Pak? Enggak, Dok. Ya. Kemudian setelah kita inspeksi dan palpasi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan dengan memakai spekulum telinga. Kemudian kita masukkan spekulum, tidak usah terlalu dalam, ya. Kemudian kita bisa melihat fungsi spekulum ini adalah ketika liang telinga pasien ini banyak sekali rambutnya, maka spekulum ini bisa menyebabkan, kemudian kita bisa melihat dalamnya telinga dengan baik, ya, dengan jelas. Ketika kita merasa tidak jelas, ada sesuatu yang tidak jelas, maka kita memakai otoskop yang ada perbesaran pada kaca ini. Kemudian kita nyalakan dengan cara memutar tombol merah ini. Kemudian kita mengecek pada tangan kita apakah lampu sudah menyala. Ketika memakai otoskopi, kita tidak memerlukan lampu kepala, kita bisa matikan atau bisa kita lepas. Pemeriksaan dimulai dengan kita meletakkan otoskop di depan telinga, ya. Tidak usah terlalu dalam, ya. Kemudian tangan kiri kita tarik telinga, ya. Kemudian agak ke belakang kita masukkan dan kita lihat membran timpani, ya. Nah, seperti ini salah satu jari kita untuk menahan supaya ketika pasien bergerak dia tidak akan masuk ke terlalu dalam ke dalam telinga, ya.
Ini adalah pemeriksaan fisik telinga. Kita melanjutkan dengan pemeriksaan fungsi telinga dengan garpu tala. Kita akan memilih garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Yang pertama, kita getarkan garpu tala ini pada siku kita pukulkan pada siku kita supaya bergetar. Kemudian pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan rine. Ya, untuk menilai hantaran udara ini dengan hantaran tulang. Kita tanyakan kepada pasien ketika di depan telinga ini, Pak, apakah mendengar getaran? Mendengar, Dok. Ya. Kemudian kita pindahkan, apakah mendengar getaran lagi, Pak? Enggak, Dok. Enggak. Kemudian kita pindahkan di sini, apakah mendengar lagi? Masih, Dok. Masih mendengar. Berarti hantaran udara ini lebih baik daripada hantaran tulang, sehingga kita nilai sebagai rine positif. Sedangkan kalau misalnya hantaran udara ini lebih kecil atau lebih buruk daripada hantaran tulang di sini, maka ini dikatakan bahwa rinenya negatif. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan Weber, sama dengan digetarkan, kemudian kita letakkan pada glabella pasien. Ya. Kemudian kita tanyakan, Pak, apakah mendengar pada kedua sisi sama atau lebih keras pada satu sisi? Sama, Dok. Sama. Ya, ketika pasien mengatakan telinga kiri dan telinga kanan sama mendengar sama kerasnya, berarti itu Webernya adalah tidak ada lateralisasi. Tapi ketika mengatakan lebih kanan lebih keras, maka itu terjadi lateralisasi ke arah kanan atau sebaliknya. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan swabah dengan cara menggetarkan juga. Kemudian setelah itu kita letakkan pada mastoid pasien. Kita tunggu, kita tanyakan apakah mendengar atau tidak? Mendengar. Mendengar. Kita tunggu sampai tidak mendengar. Setelah Bapak tidak mendengar, maka nanti bilang pada saya. Sudah nggak dengar? Sudah, Dok. Sudah. Ketika pasien sudah tidak mendengar, maka kita pindahkan kepada mastoid kita. Ketika kita sudah tidak mendengar, maka kita akan membalikkan, digetarkan, kemudian kita letakkan pada telinga mastoid kita. Setelah kita tunggu sampai kita tidak mendengar, ketika kita sudah tidak mendengar, kita pindahkan kepada mastoid penderita. Kita tanyakan apakah mendengar atau tidak. Tidak, Dok. Nah, ketika dia tidak mendengar, maka nilainya ini adalah swabahnya adalah sama, ya. Jadi pasien tidak mendengar, saya tidak mendengar, pemeriksa tidak mendengar, kemudian pemeriksa tidak mendengar, pasien juga tidak mendengar. Nanti akan berbeda ketika pasien sudah tidak mendengar, kemudian saya pindahkan kepada telinga saya, ternyata saya masih mendengar. Ya, kemudian saya balik, saya sudah tidak mendengar, pasien juga tidak mendengar. Nah, itu berarti swabah pasien ini memendek. Nah, nanti sebaliknya, ketika saya sudah tidak mendengar, ya, kemudian dipindahkan kepada pasien, ternyata pasien masih mendengar, maka kesimpulannya adalah swabahnya diperpanjang. Nah, pemeriksaan garpu tala ini dapat disimpulkan dari ketiga pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rine, Weber, dan swabah. Baru kemudian bisa disimpulkan apakah pasien ini normal, atau pasien mengalami conductive hearing loss, atau pasien mengalami sensorik neural hearing loss. Terima kasih.